Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Avandapa, NIM 19102154, kelas IF07D IDTP. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pada baris pertama ini terdapat garis miring bintang yang artinya untuk membuka komen yang mencakup beberapa baris sekaligus. Baris nomor 2 sampai 5 terdapat program dari saya. Sebagai pembuat program ini dibuat oleh nama Bani Avandapa NIM 19102154 kelas IF07D. Baris nomor 6 terdapat bintang garis miring yang artinya untuk menutup komen ini. Terus pada baris nomor 7 terdapat pagar include your stream. Ini dimaksud untuk meletakkan kode dari hardware file IOStream kepada program. Nomor 8 terdapat komen. Nomor 9 terdapat using namespace std. Baris nomor 10 terdapat komen. 11 mendeklarasikan main itu badan ya, dalam buka kurung tutup kurung rawa. Main fungsinya ya seperti badan program, segala perhitungan apa-apa dilakukan di main. Terus pada baris 12 INTN sama dengan 10 mendeklarasikan N sebagai angka dan terdapat 10 bilangan. Terus INTA sama dengan N, jadi A itu ada 10 nilainya. Terus 10 itu terdapat 10 angka nilainya. Terus 10 itu terdiri 1, 3, 5, 8, 10, 14, 15, 18, 24, 28. Terus pada baris 14 mendeklarasikan B sebagai angka dan nilainya itu 5. Jumlah angkanya 5. C juga 5. Nomor 15 ya, mendeklarasikan C sebagai angka dan nilainya juga 5. Terus 16 terdapat komen. 17 komen itu saat dirun nanti tak akan muncul pada layar. Cout itu untuk menampilkan ya yang di dalam program ini nanti ke layar hadiran. Terus yang ditampilkan adalah array awal dengan syarat harus ada awal petik dan tutup petik, dan kurang dari handle itu buat ngelatih kalimat yang akan ditampilkan pada layar nanti. Terus for ulangan dengan syarat int I dinilai I dideklarasikan sebagai angka dan sama dengan 0. Terus I kurang dari 10, I plus maksudnya ini 1 nanti disebutnya sampai ke sini huruf. Kalau min dari belakang ke sini beda. Terus cout kurang dari A sama dengan 1, berarti A sama dengan 1. Cout A sama A dalam kurung 1 itu nanti ditampilkan nilai A dalam kurung I nanti ditampilkan. Terus cout handle itu cout kan mau pengaruh tampilan di luar di layar saat di run. Terus handle itu fungsinya buat ngelatih, berarti nanti tampilannya akan dilatih 3 kali. Terus for perulangan INTI I nilainya sama dengan I yang jelas dideklarasikan sebagai angka nilainya 0. Terus I kurang dari 5, I plus. Terus B dalam kurung I sama dengan A dalam kurung I. Terus 25 itu ada tutup kurung rawa, 26 itu ada komen, 27 ada cout. Kurang dari yang mana akan menampilkan kalimat array L1 titik 2 terus petik tutup kurang dari handle artinya menetih. Di bawahnya terdapat for perulangan I yang telah dideklarasikan sebagai angka nilainya 0, I kurang dari 5, I plus. Terus bawahnya ada cout, nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan di atas. Cout BI kurung I. Terus bawahnya ada tutup kurung rawa, bawahnya lagi ada cout handle nanti akan dilatih 3 kali. Baris nomor 33 itu perulangan, nilainya sama dengan 5.
I kurang dari N, ya tadinya 5 itu kurang dari 10, I plus plus, terus bawahnya adalah C sama C dalam kurung I kurangi 5 sama dengan A I. Jadi kalau C itu sama dengan A kalau kurangin kalau ada dikurangin min 5. Terus 36 ada komen 37, nanti fungsinya untuk menampilkan kalimat array L2 pada layar. For perulangan I diderivatifkan sebagai angka nilainya 0, I kurang dari N per 2 berarti 5, I kurang dari 5. I plus plus cout ini buat nampilin nilai dari C dalam kurung I di layar. Bawahnya ada kurung rawa, bawahnya lagi ngeletih 3 kali. Terus bawahnya adalah A kurang A dalam kurung 0 sama dengan B dalam kurung 0. A1 sama dengan C dalam kurung 0, A2 sama dengan B dalam kurung 1, A3 dalam kurung 3 sama dengan C dalam kurung 1, A4 sama dengan B dalam kurung 2, A dalam kurung 5 sama dengan C dalam kurung 2. Ini fungsinya untuk ngacak bilangan nanti pada array gabungan 1, array gabungan 2. Ini tuh fungsinya untuk ngacak, kalau nggak ada ini ya nanti hasil yang ditampilkan tetap urut kayak yang kita deklarasikan di atas. Terus pada baris nomor 50 ada komen, baris 51 cout, fungsinya untuk menampilkan kalimat array gabungan 1 dengan syarat harus ada awal petik 2 sama akhir petik 2. Terus handle bermengerti for dengan syarat if I sama dengan 0, I kurang dari 5 plus 1. Terus ada I plus plus cout buat nampilin nanti nilai A dalam kurung I kurang dari tanda petik awal petik akhir koma, terus ada tutup kurawa, ada cout, terus handle 3 kali, pengerti 3 kali, ada kayak yang di atas. A dalam kurung 0 sama dengan B dalam kurung 0, A dalam kurung 1 sama dengan C dalam kurung 0, A dalam kurung 2 sama dengan B dalam kurung 1, A dalam kurung 3 sama dengan C dalam kurung 1, A dalam kurung 4 sama dengan B dalam kurung 2, A dalam kurung 5 sama dengan C kurung 2, A kurung 6 sama dengan B kurung 3, A 7 kurung sama dengan C kurung 3. Ini fungsinya untuk mengacak bilangan yang telah kita masukkan tadi. Kalau enggak ini nanti urut. Terus ada 65 ini komen. Terus 66 cout array gabungan 2. Ini untuk menampilkan cout itu fungsi untuk menampilkan kalimat array gabungan 2. Handle buat ngelatih for itu perulangan dengan syarat INTI sama dengan 0, titik koma I kurang dari 5 plus 3, jadi 5 tambah 3 betul 8. Terus I plus plus cout, ini fungsi nanti menampilkan nilai A dalam kurung I kurang dari, pokoknya untuk sesuatu yang ditampilkan itu harus ada awal petik 2 sama akhir petik 2. Terus nomor 70 ini untuk mempengaruhi tampilan nanti diletih 3 kali. 70 itu ada 72 itu ada A kurung 0 sama dengan B kurung 0, A kurung 1 sama dengan C kurung 0, A kurung 2 sama dengan B kurung 1, A kurung 3 sama dengan C kurung 1, A kurung 4 sama dengan B kurung 2, A kurung 5 sama dengan C kurung 2, A kurung 6 sama dengan B kurung 3, A kurung 7 sama dengan C kurung 3, A kurung 8 sama dengan B kurung 4, A kurung 9 sama dengan C kurung 9. Ini fungsinya untuk mengacak kalimat yang telah diinputkan tadi, kalimat angka yang telah diinputkan tadi. Terus
no, baris 383 itu ini ada komen, terus 84 checkout untuk menampilkan sesuatu pada layar yang nanti yang akan didapatkan adalah array gabungan 3 dalam kurung hasil akhir, terus handle untuk melatih, for terdapat pengulangan, terus tanggal saat int i sama dengan 10, i kurang dari 10, i plus plus checkout a dalam kurung 1 kurang dari awal petik untuk saat menampilkan sesuatu pada layar. Nanti setelah diacak akan ditampilkan karena ini. Terus checkout n untuk melatih, return 0 untuk mengakhiri program. Demikian penjelasan dari saya tentang program saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh running dari program soal nomor 1. Ini adalah array yang sebelum dimasukkan, array awal L1, array L2 merupakan dan array L cuma 5, array L1 dimasukkan 5, array L2 dimasukkan 5. Ini diacak mulai gabungkan satu, ini acak pertama, ini acakan kedua, dan acakan terakhir. Ini berbeda jauh dengan array awal. Demikian running dari program 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Avandafar dengan NIM 19102154 dari kelas IF 07D Institut Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana saya akan melakukan ilustrasi pengurutan algoritma menggunakan insertion sort. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian algoritma insertion sort adalah sebuah algoritma pengukuran yang membandingkan dua elemen data pertama pengukurannya, kemudian mencetak elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Dasar dari algoritma insertion sort ini adalah mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array dengan cara sequential sort. Proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempat yang seterusnya. Saya akan melakukan ilustrasi dengan ini merupakan contoh soal di mana array integral acak akan kita urutkan menggunakan algoritma insertion sort. Di array ini terdapat 15 angka yang terdiri dari 2001, 1998, 1995, 2005, 2007, 2009, 2019, 2020, 2013, 1965, 1990, 1991, 1975, dan 1945, dan terakhir dari 1950. Step pertama kita tulis angkanya seperti tadi ini di atas. Step kedua kita akan melakukan perbandingan antara angka 1998 dengan 2001. Di angka ini manakah yang paling kecil? Jawabannya dari 1998, sehingga 1998 akan pindah ke sebelah kiri 2001. Kemudian kita akan melakukan perbandingan lagi 2001 dengan 1995. Manakah yang paling kecil? Jawabannya adalah 1995, sehingga 1995 berada di posisi sebelah kiri 2000, sehingga akan terbentuk bilangan seperti ini. Kemudian kita cari lagi manakah angka yang tidak berada pada tempat yang seharusnya, yaitu adalah 2013. 2013 bisa kita bandingkan dengan 2020. Manakah yang paling kecil? Jawabnya adalah 2013, sehingga 2013 berada di posisi sebelah kiri 2020. Dan kita melakukan perbandingan lagi 2013 dengan 2019, manakah angka yang paling kecil? Jawabannya adalah 2013, sehingga 2013 berada di posisi sebelah kiri 2019, sehingga akan terbentuk urutan bilangan seperti ini. Kemudian kita cari lagi manakah
makanya tidak berada pada posisi yang tepat, dan ketemu 1965. Posisi 1965 kita bisa bandingkan dengan 2020, dimana angka 1965 angka yang lebih kecil dari 2020, sehingga 1965 kita pindahkan ke posisi sebelah kiri 2020. Kemudian kita lakukan perbandingan lagi 2019 dengan 1965, sehingga 1965 berada di sebelah kiri 2019 karena 1965 lebih kecil dibanding 2019. Step 11, kita akan melakukan perbandingan pada angka 1965 ke 2009 karena 1965 belum berada pada posisi yang tepat, di mana 1965 berada lebih kecil dibanding 2009, sehingga 1965 berada di sebelah kiri 2009. 1965 kita bandingkan lagi dengan 2007, di mana 1965 lebih kecil dari 2007, sehingga 1965 berada di sebelah kirinya 2007. Terus kita lakukan perbandingan lagi 1965 dibanding 2005. Manakah yang lebih kecil? Jawabnya adalah 1965, sehingga 1965 berada di posisi kirinya 2005. Kita bisa lakukan perbandingan lagi 2001 dengan 1965. Kita bandingkan, lebih kecil 1965, sehingga 1965 berada di posisi sebelah kirinya 2001. Dan kita masih bisa melakukan perbandingan lagi. 1998 bisa kita bandingkan dengan 1965. Manakah yang paling kecil? Jawabannya adalah 1965, sehingga 1965 berada di sebelah kirinya 1998. Dan kita masih bisa melakukan perbandingan lagi. 1965 bisa kita bandingkan dengan 1995. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1965, sehingga diperoleh hasil pengurutan seperti ini. Dan kita lakukan pencarian lagi, manakah angka yang tidak tepat pada posisinya, yaitu ketemu 1990. Bisa kita lakukan perbandingan dengan 2020. Karena 1990 lebih kecil, maka kita akan posisikan 1990 di sebelah kirinya 2020. Kemudian kita juga masih bisa melakukan perbandingan antara 1990 dengan 2019. Manakah yang lebih kecil? 1990, sehingga 1990 kita tempatkan di sebelah kirinya posisinya 2019. Dan kita masih bisa melakukan perbandingan lagi 1990 dengan 2013. Karena lebih kecil 1990, kita posisikan sebelah kirinya lagi di 2003. 1990 kita bisa lakukan perbandingan dengan 2009. Manakah yang lebih kecil? 1990 adalah jawabannya, sehingga 1990 berada di posisinya sebelah kiri 2019. Kita lakukan perbandingan lagi antara 1990 dengan 2007. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1990, sehingga 1990 lebih ada di posisinya sebelah kirinya 2007. Dan kita masih bisa melakukan perbandingan lagi 1990 dengan 2005. Yaitu adalah jawabannya lebih kecil 1990, sehingga 1990 di posisinya sebelah kirinya 2005. Dan kita bisa melakukan perbandingan lagi antara 2001 dengan 1990. Jawabannya adalah 1990 lebih kecil, sehingga 1990 berada di sebelah kirinya 2001. Kemudian di step 25 kita akan melakukan perbandingan 1990 dengan 1995, karena 1990 lebih kecil dibanding 1995. Jadi 1990 berada di posisinya sebelah kirinya 1995. Saat kita bandingkan 1990 dengan 1965, karena 1990 lebih gede dibanding 1965, sehingga 1990 tidak bisa menempati posisi sebelah kirinya 1965. Kemudian kita cari lagi manakah angka yang belum menempati posisinya dengan tepat. Step ke-27 ketemu 1991. Kita bandingkan dengan 2020.
lebih kecil 1991 sehingga 1091 berada di posisi sebelah kirinya 2020. Kemudian di step 29 kita akan membandingkan 2013 dengan 1991. Oh, lebih kecil 1991 sehingga 1991 berada di posisi sebelah kirinya 2013. Kemudian kita bandingkan lagi dengan 2009. Oh, ternyata lebih kecil 1991 sehingga 1991 berada di sebelah kirinya 2009. Di step 31 kita akan bandingkan 2007 dengan 1991. Oh, lebih kecil 1991 sehingga 1991 berada di sebelah kirinya 2007. Dan kita bandingkan lagi dengan 2005. Oh, 1991 lebih kecil dibanding 25 sehingga 1991 berada di sebelah kirinya 2005. Dan kita lakukan perbandingan lagi 2001 dengan 1991. Oh, lebih kecil 1991 sehingga 1991 ditempatkan pada posisi sebelah kirinya 2001. Kemudian bisa kita lakukan perbandingan lagi 1991 dengan 1998, lebih kecil mana? Jawabannya adalah 1991 sehingga 1991 berada di posisinya 1998. Dan kita masih bisa melakukan perbandingan lagi antara 1991 dengan 1995. Jawabannya lebih kecil 1991 sehingga 1991 berada di posisi sebelah kirinya 1995. Setelah angka tadi berada di posisi yang tepat, kita akan cari lagi manakah angka yang belum berada di posisi yang tepat. Ketemu jawabannya adalah 1975. 1975 lebih kecil dibanding 2020 sehingga 1975 akan berada di sebelah kirinya 2020. Kemudian kita bisa membandingkannya lagi dengan 2019. Manakah yang lebih kecil? Itu adalah 1975 hingga 1975 berada di posisi sebelah kirinya 2019. Kita melakukan perbandingan lagi antara 2013 dengan 1975. Manakah yang paling kecil? Angka yang paling kecil adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisi sebelah kirinya 2013. Di step 40 kita lakukan perbandingan antara 2009 dengan 1975. Manakah angka yang lebih kecil? Angka yang lebih kecil adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisi sebelah kirinya 2009. Dan kita lakukan perbandingan lagi antara 2007 dengan 1975. Mana yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisi sebelah kiri 2007. Dan kita lakukan perbandingan lagi antara 2005 dengan 1975. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975. Maka 1975 berada di sebelah kirinya 2005. Dan kita lakukan perbandingan lagi antara 2001 dengan 1975. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisi sebelah kirinya 2001. Dan kita lakukan perbandingan lagi antara 1998 dengan 1975. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisinya 1998. Kita lakukan perbandingan lagi 1975 dengan 1991. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975 sehingga 1975 berada di posisi sebelah kirinya 1991. Oh, ternyata kita masih bisa melakukan perbandingan lagi antara 1990 dengan 1975. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1975 sehingga 1975 berada di sebelah kiri 1990. Setelah angka 1975 telah menempatkan posisi yang benar, kita cari lagi mana angka yang belum menempati posisi yang benar. Ketemu 1945. Antara 1945 dengan 2020, manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1945 sehingga 1945 kita letakkan di sebelah kirinya 2020. Setelah kita letakkan di sebelah kiri, kita akan lakukan perbandingan dengan sebelahnya yaitu 2019. Manakah yang lebih kecil? Oh, masih kecil 1945 sehingga kita letakkan di sebelah kirinya 2019.
dan kita bandingkan lagi dengan 2013, manakah yang lebih kecil? Oh, masih jawabannya 1945, sehingga kita tempatkan 1945 di sebelah kirinya 2013. Kita bandingkan lagi dengan 2009, manakah yang lebih kecil? Jawabannya dari 1945. Terus kita bandingkan lagi dengan 2007. Jawabannya masih 1945 dan kita bandingkan lagi dengan 2005. Masih lebih kecil 1945. Lanjut kita bandingkan ke 2001. Masih kecil 1945. Kita lakukan perbandingan lagi ke 1998. Masih kecil 1945. Dan kita lakukan perbandingan lagi ke 1995. Masih kecil 1945. Kita lakukan perbandingan lagi ke 1991. Masih kecil 1945. Kita lakukan lagi perbandingan ke 1990. Masih kecil 1945. Dan kita lakukan perbandingan lagi ke 1975. Masih kecil 1145. Dan kita lakukan perbandingan ke 1965. Masih kecil 1945. Dan 1945 berada di posisi ini. Terus kita cari lagi manakah angka yang belum berada di posisi yang tepat. Ketemu 1950. Kita lakukan perbandingan ke angka di depannya 2020. Manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah 1945, sehingga 1950 berada di posisi sebelah kirinya 2020. Selanjutnya kita bandingkan lagi 2000 sama dengan 2019, mana lebih kecil? Masih 1950. Dan kita lakukan perbandingan lagi dengan 2013, masih kecil 1950. Kita akan perbandingan dengan 2009, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi dengan 2007, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi dengan 2005, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi dengan 2001, masih kecil 1950. Kita lakukan lagi perbandingan dengan 1998, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi dengan 1995, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi dengan 1991, masih kecil 1950. Kita lakukan lagi perbandingan dengan 1990, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi antara 1905 dengan 1950, masih kecil 1950. Kita lakukan perbandingan lagi terhadap 1965, lebih kecil 1950. Antara kita lakukan perbandingan 1945 dengan 1950. Ternyata lebih kecil 1945, sehingga 1950 akan tetap berada di sini. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada bilangan yang belum menempati posisi yang tepat. Yang dimaksud posisi yang tepat adalah posisi bilangan urut, di mana bilangan seharusnya membentuk urutan yang sesuai, di mana bilangan yang paling kecil akan di sebelah kiri dan bilangan yang paling besar akan berada di sebelah kanan. Jadi berdasarkan ilustrasi yang telah saya berikan, dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma insertion search akan melakukan pengurutan dengan cara mencari bilangan yang tidak berada pada posisi yang tepat, kemudian bilangan tersebut akan dibandingkan dengan bilangan pembanding, dan bila mana bilangan lebih kecil nilainya dibanding bilangan pembanding, maka bilangan akan menggantikan posisi bilangan pembanding. Dan bila mana bilangan nilainya lebih besar dibanding nilai bilangan pembanding, maka bilangan akan tetap berada di posisi tersebut dan program akan mencari bilangan yang masih belum tepat posisinya. Demikian ilustrasi dari saya.
Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Afan Dafar, NIM 19102154 dari kelas IF07D ITTP. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program untuk menjawab pertanyaan nomor 3 pada baris pertama, yaitu adalah garis miring bintang untuk sebagai awalan untuk melakukan komen beberapa kolom sekaligus. Terus nomor 2 sampai 5 dari diri saya. Program ini dibuat oleh nama Pandi Afan Dafar, NIM 19102154 kelas IF07D. Nomor 6 terdapat bintang garis miring untuk menutup komen beberapa kolom sekaligus. 7 ada library IOStream untuk meletakkan kode dari hardware file IOStream ke dalam program ini. 9 ada IOStream namespace std, ini untuk melakukan kayak gampang lah supaya nggak melakukan std terus tiap kita mengetik. Terus void ascending string r intlex, ini mendeklarasikan bahwa kita akan melakukan ascending. Di sini int x dan y dideklarasikan. Terus di sini kita menggunakan string untuk kita bisa memasukkan huruf. Kalau kita menggunakan int yaitu angka aja. Terus for x sama dengan 1, x nilainya 1, x kurang dari lex x plus plus, berarti nanti dideklarasikan urut kayak udah nampilin ini. Terus selanjutnya nambah terus itu. Terus ini ada tutup kurang bawah, y sama dengan x while, terus ada dengan syarat while itu berulangan, y lebih besar dari 0, benar dari r, y min 1 lebih besar r y. Ini tuh syaratnya while ulangannya. Terus ini tmp sama dengan r y sama dengan r y min 1, r y min 1 sama dengan tmp y min. Terus tutup kurang tuh kita void print, berarti nanti ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang tadi telah dilakukan di atas. String set int likes, berarti nanti string ini buat mendeklarasikan bahwa y itu bisa menggunakan huruf. For int x sama dengan 0, x kurang dari likes x plus plus. Terus habis itu jadi habis dideklarasikan nambah dulu. Cout kurang dari set x kurang dari ini tuh garis miring t itu kayak pergampangan dari spasi 8 kali. Ini nilainya sama dengan spasi 8 kali. Terus tutup kurawa cout handle, cout untuk mempengaruhi sesuatu yang akan ditampilkan di layar, dan handle itu mengetik. Terus tutup kurawa, terus int main, sebuah badan dari program. Setelah kita melakukan perhitungan di atas, kita akan menampilkan segala sesuatu yang akan ditampilkan di sini. Pokoknya segala suatu proses itu akan dilakukan di int main. Perhitungan bisa di luar int main, tapi pemanggilan apa harus di int main. Fiturnya di int main. Terus int lex, berarti lex dideklarasikan sebagai int. Terus cout input jumlah nama, nanti cout akan menampilkan pada layar input jumlah nama kalimat ini. Terus chain lex, nanti chain itu akan menerima inputannya dari atas. Terus string nama, karena kita akan memasukkan nama, berarti kita menggunakan string. Karena kalau kita menggunakan int itu nggak bisa, itu bakal error, soalnya int itu mendeklarasikan kayak angka, string huruf. Terus like for dengan syarat int x sama dengan 0, x kurang dari likes x plus plus, cout
Cout untuk mempengaruhi segala sesuatu yang ada di layar. Ini menampilkan nama ke kalimat ini akan ditampilkan dengan syarat ada awal petik sama akhir petik, kurang dari x plus 1 kurang dari petik sama dengan petik. Jin kurang lebih dari nama x. Cout urut nama sebelum sorting. Print nama like ascending. Jadi ini kan ditampilkan pada bagian ini nanti akan ditampilkan nama sebelum dilakukannya sorting dan di bawahnya cout. Ini untuk membangun golongan di layar, nanti kalimat ini akan muncul. Jika tidak ada cout tidak akan muncul. Terus nama bawahnya print nama like, ini akan menampilkan perhitungan memanggil perhitungan yang telah dilakukan atas. Nanti perhitungan yang akan ditampilkan adalah urutan nama setelah ascending. N ngerti, return 0, program berakhir. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan bagaimana bila program saya akan di-run. Pertama kita akan disuruh menginputkan jumlah nama. Nama yang akan saya inputkan adalah 5. Nama pertama adalah Van, kedua Sony, ketiga Dewa, keempat Zainal, kelima Fendi. Nah, di bawah nama-nama yang diinputkan itu adalah kalimat urutan nama sebelum sorting. Nama yang ada di situ adalah nama urutan nama yang sama saat kita menginputkannya, dan di bawahnya lagi adalah urutan nama setelah dilakukan ascending sort. Ascending adalah salah satu tipe pengurutan di mana nama paling awal adalah nama yang memiliki huruf awalnya berada di abjad huruf paling awal, dan nama terakhirnya berdasarkan huruf awal terakhir pada abjad. Demikian presentasi dari saya.